Jadi kamulah yang berkehendak, tapi kamu nggak bisa menempuh jalan itu jika tidak dikehendaki Allah. Jadi ada kehendak Allah sama kehendak kita gitu. Nah, disinilah kita harus memasrahkan kehendak kita, keinginan kita, harapan kita, supaya yang terjadi hanyalah kehendak Allah. Oke. Tetapi di awal kita harus punya kehendak dulu gitu. Akan menjadi kewajiban Allah ketika si orang ini Memenuhi itu. sesuai ilmu dan Oke. sistem atau hukum dari Allah gitu. Oke. Kalau saya nggak sesuai dengan aturan Tuhan, ya saya nggak dikehendaki. Gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju Kesadaran. Kita menyelami lagi ayat-ayat Al-Quran yang ternyata Quran ini sangat indah, mudah, dan bagaimana kita menjadikan benar-benar pedoman, bukan hanya dibunyikan, bukan hanya dihatamkan dalam perspektif selesai 30 juz, tetapi hatam adalah baca, pelajari, pahami, amalkan, dan siarkan. Yang ujungnya adalah petunjuk. Quran selalu mengatakan petunjuk itu ada kaitannya dengan hikmah atau sering disebut dengan hidayah. Dan ada ayat yang mengatakan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, mungkin dalam bahasa yang sering terjadi di keseharian, ada orang yang bilang bahwa aku belum mendapatkan hikmah atau hidayah. Karena hikmah dan hidayah ditunggu, karena itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaannya, apa sih dikehendaki dan menghendaki? Apakah usaha kita atau Allah yang memberikan, kita akan selami. Gimana nih Mas, menghendaki dan dikehendaki ini? Ya makanya itu yang perlu dibahas ya. Tuh. Allah menghendaki, mengampuni orang-orang yang dikehendaki dan tidak mengampuni yang tidak dikehendaki. Ya. Allah memberi petunjuk pada Yang siapa dikehendaki dan tidak Allah menyesatkan macam-macam gitu kan. Allah apalagi dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang ada kata-kata, ya gimana kalau saya nggak dikehendaki gitu. Padahal sebenarnya gini Kang Abu, ini agak paradoks ya. Di satu sisi, kita itu di Quran ini harus mukhlisin lahuddin. Harus bisa memurnikan niat untuk melepaskan semua keinginan, melepaskan semua kepentingan, termasuk kehendak kita gitu. Karena semua keinginan, kehendak, kepentingan, ini personal interest yang membuat kenyataan itu tidak terjadi. Oke. Jadi step pertama harus memasrahkan semua keinginan kita gitu, nggak termasuk kehendak kita. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa, aku bodoh amat gitu, ya kan? Nah, itu juga nggak boleh. Apatis. Iya, karena tidak menginginkan, tidak menghendaki, tidak mementingkan, itu juga keinginan juga gitu. Benar nggak sih? Yes. Saya nggak mau ini, itu kemauan nggak? Betul. Ya kan? Jadi dua sisi tuh. Nggak mau itu kemauan, tidak mau adalah kemauan juga gitu. Jadi dua-duanya harus dilepaskan gitu. Oke. Harus ada di titik tengah yang sering kita bahas di 3 fakir atau meditasi itu adalah di titik wusto gitu. Di titik di mana ini paradoks nih, satu menginginkan nggak boleh, di satu tidak menginginkan juga nggak boleh gitu. Lalu titik tengahnya di mana? Titik tengah itu namanya bersedia, Kang Abu gitu. Jadi Allah, nah kita bahas ya di titik tengah ya. Wusto ini kan? Wusto itu, Ya. ya. Coba kita buka surat 35 ayat 15 tuh. Oh, I see. Oke. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dan maha terpuji. Nah, wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah gitu. Allah tuh nggak punya kepentingan gitu. Tetapi ya kan, di satu sisi kamu yang berkehendak, di sisi lain coba kita buka 81 ayat 27 sampai 30 ya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Nah itu. Tuhan seluruh alam. Nah itu. Jadi kamulah yang berkehendak, tapi kamu nggak bisa menempuh jalan itu jika tidak dikehendaki Allah. Jadi ada kehendak Allah sama kehendak kita gitu. Nah disinilah kita harus memasrahkan kehendak kita, keinginan kita, harapan kita, supaya yang terjadi hanyalah kehendak Allah. Oke. Tetapi di awal kita harus punya kehendak dulu gitu. Makanya kata-kata itu mayyasha'un. Mayyasha' itu artinya berkehendak. Kalau aktif gitu,
Oke. Kalau pasif namanya mayusyaun gitu. Pasif tuh ya udahlah gitu loh. Nah, jadi dua-duanya nih gitu. Ya kan? Jadi, nah kita bahas satu ayat lagi yuk. Surat 272 gitu. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, itu dia. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Pertanyaannya gini, jadi kewajiban memberi petunjuk, kewajiban siapa? Allah. Hah? Enggak tuh, ada orang yang... Bukanlah kewajibanmu, Ya. bukan kewajiban. Berarti bukan kewajiban saya, Ah, bukan kewajiban Kang Abu. Allah juga nggak punya kewajiban nih. I see. Kalau orangnya tidak memenuhi persyaratan sesuai ilmu Allah gitu. Oke, balik lagi ke situ ya. I see. Iya, jadi Oke, misalnya oke, gini. oke. Misalnya gini, Kang Abu mau ke Singapura. Syarat ke Singapura apa? Harus punya paspor, punya tiket, punya hotel gitu kan? Tidak dicekal gitu. Nah, kalau Kang Abu udah memenuhi semua persyaratan ini, ya kan? Kira-kira Kang Abu ke imigrasi, dia wajib ngasih akses nggak? Iya, iya. Ya, karena udah ngikutin semua. Nah, jadi kewajiban siapa ngasih akses itu? Kewajiban dia kan? Iya, Sama setelah- Kang Abu sudah apa? Udah memenuhi semuanya. Nah, gitu. I see. Jadi akan menjadi kewajiban Allah ketika si orang ini Memenuhi itu. sesuai ilmu dan sistem atau hukum dari Allah gitu. Oke. Berarti jadilah dia orang yang dikehendaki Allah. Gitu. Oke. Mungkin kalau bahasa sekarang tanda bintang Kan terms semua- and condition Ya, udah dilakukan kali ya. Semua kan pakai sistem hukum. I see. Kalau saya nggak sesuai dengan aturan Tuhan, ya saya nggak dikehendaki. Gitu. Aturan Tuhan adanya di sini dan di sini gitu. Nah, kalau saya sesuai aturan Tuhan, mungkin nggak saya nggak dikehendaki? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi untuk bisa menjalankan aturan Tuhan harus ada kehendak dari siapa dulu? Dari kita dulu. Ya gitu. Jadi itu auto gitu ya Mas ya? Iya. Begitu udah pas, auto Pas, aja. di titik tengah, wusto, tak langsung pasti I see. pasti terjadi. I Nggak mungkin itu ini semua memenuhi syarat, tapi kayaknya gue nggak suka sama muka lu aja gitu kan nggak mungkin. Gara-gara gitu doang. Iya. Iya, iya. Jadi ada preferensi gitu. Ada preferensi, tau? kategori lah ada ya. selera, ada ya gua suka aja gua. Iya. Kenapa? Nggak tahu gitu. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Iya, iya, I see. Jadi artinya kita tuh harus tahu dulu apa sih kehendak Allah itu supaya kita bisa dikehendaki. Karena pada dasarnya tidak ada yang tidak dikehendaki. Tetapi sudahkah kita tahu kehendak Allah itu gimana? Gitu. Oke. Untuk bisa memberikan petunjuk gitu. Oke. Anyway Mas, kehendak ini ada kaitan sama niat nggak sih? Iya, Iya kan? Ada yang- niat. Nah, niat yang muklis, yang ikhlas. Oke. Niat yang ikhlas boleh punya keinginan nggak? Ya kan lepas ya. Yang Nah, tadi. ya makanya. Nggak Jadi ada. menarik kan? Kita Iya harus sih. punya kehendak, tapi nggak boleh punya keinginan. Ayo gimana tuh? Kita harus tahu keinginan Allah, Heeh. tapi di satu sisi kita yang berusaha dulu kan gitu kan. Usaha. Oke. Makanya kalau kamu berjalan, Tuhan berlari. Kalau kamu berjalan sedepa, Tuhan berjalan sehasta. Gitu. Jadi artinya, gini, saya suka bilang gini, di titik duniawi itu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, Kang Abu. Misalnya, kalau mau meditasi atau mau apa ya, tempatnya dipakai yang bagus, beli tempat yang bagus, siapin yang bagus, aromaterapi disiapin semua tuh, tempatnya apa semua dipersiapkan sebaik-baiknya. Duduk ya harus tegak, senyumnya lepas gitu ya. Tapi di titik sampai di situ, ketika sudah sampai ranah spiritual, kita tuh nggak boleh ngelakuin apa-apa gitu. Oke. Itu semua Tuhan yang melakukan. Oke. Semua kehendak Tuhan aja udah terjadi. Oke. Nggak boleh ada harapan lagi. Oke. Jadi ada satu titik di mana ya tongkat estafet ini saya kasih ke Kang Abu, begitu Kang Abu pegang, udah saya lepas gitu. Surrender our will to the will of God gitu. Ya, oke. Melepaskan, memasrahkan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Tapi waktu itulah ketika Tuhan wajib, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah bagi siapa-siapa yang Dikehendaki. mau menerima petunjuk. Jadi Terima, betul. kalau kita nggak mau itu suatu keinginan juga kan. Coba kita buka ya 2856 ya. Benar, Mas. Ya. Tapi di satu Tapi kayak mancing-mancing dikit kali ya. Mancing udah aja gitu ya. Sungguh engkau Muhammad tidak akan, ya nggak ada, ini Muhammadnya tanda kurung ya. Sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi.
Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Mau gitu. Jadi kalau orangnya bilangnya di mulutnya mau, hatinya nggak mau, Tuhan tahu loh. Cuma begitu udah sampai di sini, petunjuk itu kan udah diberi sebelum diminta. Oke. Berarti sebenarnya petunjuk itu sudah Tuhan kasih. Semua tuh dari Tuhan kasih berlimpahan. Bukan baru diminta, Baru ada. dikasih, atau dicicil gitu. Cicil kalau diminta 10, kasih 10, minta 100, kasih 100, itu namanya dicicil. Enggak, dikasih berlimpahan. Cuman ada hal-hal yang menahan. Yang menahan tuh dua. Satu, kamu tidak mau menerimanya. Yang kedua, kamu mau menerimanya. Dua-duanya tuh nahan. Ini menarik ya, agak paradoks nih. Iya. Kalau kamu udah, wah gue pengen mau, ada Nggak bisa. nggak bisa juga. Benar. Ya, dua tengah ini, titik tengahnya namanya bersedia gitu. Udahlah, aku bersedia aja. Apapun yang Tuhan hendak alirkan. Kadang yang dialirkan bukan apa yang kita mau. Iya. Benar nggak Mas? Benar banget. Ya udah, pas gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi bicara bahwa petunjuk sudah diberikan sejak awal. Tapi ada satu cerita bahwa Quran tuh turunnya per cerita, turun ayat. Itu gimana, Mas? Kita buka ya. Surat 17, 106. Kan ada cerita gitu ya? Betul. Sesuai dengan turunnya, diturunin lagi gitu. Dan Al-Quran itu kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Ya, bertahap. Kenapa? Kenapa nggak sekali aja? Enggak, gitu. Coba kita buka ya lagi. Surat 25 ayat 32. Berapa? 25, 32. Oke. Ya, Dan ini 33. nanya nih ya, kenapa nggak langsung gitu? Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Tartil itu artinya urut, Oke. runtut gitu. Bukan tartil tuh bukan tajwid nih, bukan. Tartila, ya oke. Tartil tuh urut, runtut, ya kan? Terperinci gitu, urut, runtut gitu. Dan mereka, orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Kamu kalau kita bangun rumah, mungkin nggak kita bangun gentengnya dulu? Nggak mungkin. Harus apa ya dulu? Pondasi. Nah, yang kuat kan? Pondasi itu namanya tauhid gitu. Setelah bangun pondasi kuat, baru kita bisa bangun temboknya gitu. Ya. Setelah tembok jadi, baru bisa bangun atasnya, lalu kamar-kamar kan harus Berurut. dari yang paling basic dulu. Makanya 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, dia cuma ngajarin tauhid gitu. Ada ayat-ayat makiyah tuh ngajarin tauhid aja udah, dia nggak ngomongin masalah jual beli, muamalah, apa, nggak ada. Dia hanya ngajarin foundation gitu, basicnya. Itu namanya berangsur-angsur, bertahap, urut dan runtut gitu. Sistematis gitu. Itu namanya tartil ya, surat 11 ayat 1. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Yes. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Iya, terus lanjut. Keempat. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Terus? Kepada Allah kamu kembali, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi awalnya itu yang nomor 2 itu. Awalnya adalah tidak menyembah selain Allah, itu tauhid. Jadi basicnya adalah itu tauhid, diajarin dulu sampai basic, baru nanti kemudian dibahas yang nomor 3-nya yaitu bertobat kembali sampai akhirnya berbuat baik, dikasih kenikmatan atau kemudahan terus-menerus dalam hidup karena energinya makin besar kan. Lalu terakhirnya untuk jalan untuk kembali gitu, atau jalan langsung, nanti kita bahas itu. Gitu. Oke, jalan langsung. Dan mungkin sedikit Mas di-spill bahwa kehendak itu kan dapat, dan konteksnya kadang-kadang simbolis gitu Mas. Ini kan banyak perumpamaan, Tanda, simbol betul. gitu. Iya kan? Tanda kan? Ya. Dan mungkin ayat juga perlu kita spill bahwa ayat itu bukan hanya huruf tulisan kan gitu poinnya. Tapi apa yang dirasakan, yang Mas Oni pernah bilang juga bahwa
ufuk atau semesta atau alam dan juga diri gitu. Nah, simbol-simbol itu juga kan sebagai tanda, betul nggak Mas? Betul. Betul, makanya saya suka bilang Quran itu segitiga. Ada Quran yang di buku, ada Quran yang di hati. Makanya Nabi Muhammad kan bilangnya gini, Alif Lam Mim zalikal kitabu, kitab ini loh gitu. Ini kan bukan jarinya kan nggak begini kan kamu, nunjuk dong. Ini gitu. Kayak di sini gitu. Makanya kita tuh ahli kitab. Ini loh kitab ini sini gitu. Kitab ini sama kitab ini mesti nyambung. Karena mau baca kitab ini alirannya dari sini gitu. Jadi kalau ini dialirin, baca ini nyambung. Nah, buktinya di mana? Buktinya di semesta gitu. Nah, kitab yang itu juga kitab kan. Nyambung nggak? Nyambung, tiga-tiganya nyambung gitu. Kalau salah satu aja nggak nyambung, ya nggak nyambung. Gitu. Nggak sinkron ya? Nggak sinkron. Sinkronitasnya di situ ya? Baca ginian doang, nggak pakai ini, nggak bisa gitu. Tiga gitu. Nah, makanya ini disebut sebagai kitab yang tidak terbatas. Jadi kitab tidak, kalau nyetak kitab ini segini, itu pakai tinta 2 botol juga habis gitu. Tapi kalau kitab yang 3 nyambung itu, lautan itu ya. Kita buka yuk ayatnya, 2 ayat ya, 18, 109. Benar. Ini supaya kita agak luas memahami Quran tuh bukan yang buku gitu loh Mas. Ya, bukan hanya yang buku. Bukan hanya yang buku gitu. Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. 3127. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi ada ayat, ada kalimat, itu sama ya. Jadi artinya ini kan semua kan kalimat-kalimat Tuhan. Makanya Shodaqallahu Azim itu kalau udah tiga-tiganya nyambung. Benar. Bukan hanya baru bunyi ya. Bukan. Benar Mas. Shodaqallahu Azim itu harusnya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ini harus disodakohkan kan. Sedekah itu kan minggu lalu kita bahas bahwa membenarkan. Kebenarannya ada di mana? Di hati dan di kenyataan dong. Gitu. Terbukti lah ya. Terbukti ya, sodakoh. Maka kenapa bersaksi kali ya Mas ya? Bersaksi, disaksikan ya. Wah menarik. Oke Mas, ini makasih dulu Mas. Nanti kita bahas mana Quran Mushaf, mana Quran sejati. Tapi poinnya adalah kita mulai menyadari bahwa dikehendaki atau menghendaki, jangan lupa bahwa semua datang dari bagaimana ada effort mau atau tidak. Jadi bukan hanya menunggu, tapi tetap menjaga titik tengah karena pertengahan itu yang membawa kita dalam tidak menginginkan dan juga tidak mau dan tidak mau, dua-duanya adalah keinginan, tetaplah ada di titik tengah. Terima kasih.